Saya mau tanya, kenapa orang-orang yang dalam ibadahnya kurang itu malah kebanyakan jadi sukses? Nggak usah ngomong orang yang ibadahnya kurang, Pak, yang kafir, jelas-jelas kafir, gak pernah sujud sama Allah, hanya bayangannya saja yang sujud. Ya enggak? Orang kafir walaupun gak mau sujud, bayangannya bisa gak dia larang sujud jemaah? Gak bisa. Wadhilaluhum, kata Allah. Ya, bayangan mereka. Jadi jangan ngomong orang Islam yang kurang soleh gitu. Orang kafir kaya-kaya, sukses-sukses dunianya. Tapi ingat Allah katakan, innama yuridullah an yu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Sebenarnya Allah mau siksa mereka dengan itu, dengan yang kekayaan mereka itu dalam kehidupan dunia. Siksa, nggak tenang jemaah, ya nggak jemaah? Betul kata Ali, ilmu itu lebih baik dibandingkan harta. Ilmu dia jaga kau, harta kau repot jaga dia, pusing. Gemboknya 10, satpamnya 5, dan seterusnya. Ya nggak jemaah sekalian cintai SWT. Saya mau tanya, kenapa orang-orang yang dalam ibadahnya kurang itu malah kebanyakan jadi sukses? Ini namanya dalam Islam apa jemaah? Istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami istidraj mereka dari jalan mereka nggak sangka. Istidraj, dilulukan oleh Allah, biarin sampai akhirnya nanti Allah murka, Allah marah, Allah lumatkan. Kalau belum di dunia, nanti di akhirat. Mas sekali cintai Subhanahu wa ta'ala. Kurang sukses apa Qarun dulu jemaah? Tapi karena dia kufur, Allah tenggelamkan. Fa khasabna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan ya, apa? Qarun bersama rumahnya, harta benda semuanya telan dalam perut bumi. Gampang bagi Allah. Dan itu akan banyak terjadi di akhir zaman nanti. Orang-orang yang ditenggelamkan ke dalam perut bumi, ya, namanya khasf. Kata Ibnu Qayyim, maksudnya orang-orang yang ditenggelamkan ke perut bumi. Banyak apa? Qadh, orang-orang yang dilempar dari batu dari langit. Itu akan terjadi di akhir zaman. Dan akan banyak terjadi apa? Apa? Maskh, orang-orang yang tampangnya dirubah. Kata Ibnu Qayyim seperti babi dan monyet. Banyak nanti akhir zaman. Ketika Rasul ditanya, kapan itu terjadi ya Rasulullah? Idza zaharatil qainat wal ma'azif wasyribatil khumur. Apabila artis, penyanyi, biduan makin ramai, makin banyak bermunculan, audisi-audisi, ya, mencari bakat syaitan-syaitan, ya, syaitan manusia ya, jemaah, penyesat manusia, ya. Apabila banyak artis-artis, penyanyi-penyanyi, biduan, dan banyak alat musik, bermunculan alat musik, ya. Dalam Islam yang diizinkan apa jemaah? Duf, rebana, bolong sebelah, tertutup sebelah. Dipukulkan ketika hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, pernikahan, atau menyambut ya orang yang kita cintai yang lama pergi safar, pulang-pulang, kita sambut dengan rebana anak-anak. Tahu apa, bisa anak perempuan ya, kata para ulama, anak perempuan jangan dibuka untuk laki-laki, ya, untuk perempuan panggil nyambut suami yang apa, ya, pulang misalnya, boleh dalam Islam. Muslim cintai Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang masya Allah, rebana pun sudah digandengkan dengan banyak alat musik macam-macam, kuncang kelincing, ya enggak, masuk masjid kadang-kadang, Allah musta'an. Ya, ingat yang dibolehkan dalam Islam apa? Rebana, jangan sekali cintai. Kemudian apa kata Rasulullah? Wasyuribatul khumur, apabila khamr sudah diminum, nah itu adab itu akan datang. Yang kita sebutkan tadi itu. Itu malah kebanyakan jadi sukses. Sedangkan orang yang rajin beribadah dan mengenal sunnah, kadang hidupnya masih di bawah rata-rata. Sabar mas, hidup ini ujian, ya. Allah berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sejadi kau tidak suka dengan sesuatu. Banyak orang enggak suka dengan kemiskinan, ya enggak jemaah? Padahal Rasul enggak pernah takutkan kita miskin, malah Rasul takut kita kaya. Karena orang kalau kaya, satu, yunsi, suka bikin lupa. Dua, yutghi,
sombong. Ya, 3 yulhi, suka bikin lalai. Ini 3 nih, nempel. Ya. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ini banyak terjadi. Kecuali yang Allah rahmati, sedikit orang kaya yang tidak tertipu, yang tidak terpedaya, jemaah sekalian cintai. Ya. Hanya sekalian. Banyak sahabat kaya dulu tapi enggak tertipu tuh, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan yang lain. Ya, sedikit tipe-tipe seperti itu di zaman now, jemaah sekalian. Banyakan apa, jemaah? Udah bergaya aja gitu, sombong. Bikin lupa, lalai. Dulu ketika miskin, rajin nongol di majelis. Sekarang sudah kaya, mobilnya mewah, ya, usahanya banyak. Ngaji, Pak, sibuk katanya. Ya enggak, jemaah? Sedangkan orang yang rajin beribadah dan mengenal sunnah, kadang hidupnya masih di bawah rata-rata. Apakah dalam hal ini Allah bersifat pilih kasih terhadap hambanya? Oh, ngeri ini suudzon sama Allah. Nggak boleh, ini ngeri sekali. Saya agak bacanya takut, saya jemaah. Saya takut bacanya. Karena kita nggak biasa gitu ngomong-ngomong Allah pilih kasih. Ini bentuk suudzon sama Allah. Hati-hati jemaah sekalian cintai. Jangan sampai. Ahsin dzan billah, maksudnya perbaiki sangkaan kita kepada Allah. Ana dzan inna inda dzanni 'abdi bi, kata Allah. Aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku. Makanya kalau mau Allah kasih karunia kepada kita, rezeki, baik sangka sama Allah, sabar, berusaha aja, tawakal, berusaha. Insyaallah nanti Allah kasih. Tawakallah seperti tawakalnya burung. Ya toh? Optimis. Ya Mas Kli. Insyaallah kalau kita baik sangka sama Allah, Allah kasih kok. Cuman kadang-kadang kita baru diuji sebulan, 2 bulan, setahun, nggak sukses, nggak kaya-kaya, akhirnya udah apa? Keburu-buru apa? Suudzon. Sebagian Allah katakan, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman." Wih, kalau lagi kaya, wih, Allah muliakan saya nih, Bang. Allah sayang. Ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Kalau sempitin dikit rezekinya, dia bilang apa? Kayaknya Allah pilih kasih deh. Allah menghinakan saya, Allah enggak sayang. Suudzon sama Allah Jalla wa ala. Jangan seperti itu, jemaah sekalian cintai Allah. Ya. Mungkin taat kita belum seberapa. Dibilang taat ikut mungkin belum seberapa. Ya, akhirnya apa? Masih seret karena belum seberapa mungkin. Kita udah merasa pede aja, udah mantep nih ibadahnya, padahal masih kurang sebenarnya. Ya, sekali cintai sama Ta'ala. Ingat prinsipnya, ma indallah la tunalu illa bi taatillah. Apa yang ada di sisi Allah enggak mungkin kita raih kecuali dengan taat kepada Allah. Taat terus, takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Terus coba sekali cintai sama Ta'ala. Ya. Ya. Toh juga kalau Allah enggak kasih kita apa? Kaya, jemaah. Pasti semua perbuatan Allah itu mengandung hikmah di baliknya, hikmatul balighah. Ada hikmah yang luar biasa di balik itu perbuatan Allah semua. Allah enggak takdirkan kita kaya misalnya di dunia. Karena mungkin Allah tahu kalau kita kaya kita akan jadi sombong, congak, pongah, sombong dan seterusnya, lalai, lupa dan seterusnya. Bahkan mungkin kufur kayak Qarun mungkin. Allah mau tahu tentang hambanya, jemaah. Ya. Ingat prinsipnya, makhtarallahu laka fahuwa khairul lak. Apa yang Allah pilih buat dirimu itu yang terbaik untukmu. Dan Rasul enggak pernah takut kita kaya miskin, jemaah sekalian cintai Allah. Enggak pernah. Ya. Nah, itu. Bisa saja kemiskinan itu lebih baik buat dia. Sekalian cintai. Dan sebenarnya terakhir saya sampaikan sebagai jawaban bahwa Rasul kita pernah bilang, "Man asbaha mu'afan fi jasadih, ya, aminan fi sirbih, lahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya bihazafiriha." Siapa yang masuk di waktu subuh, waktu pagi, dalam keadaan apa? Sehat badannya, enggak stroke, ya, enggak apa asam urat, ya. Kemudian apa lagi? Ya. Kemudian apa? Aminan fi sirbi, aman di rumahnya, enggak ada konflik, enggak ada perang, aman sentosa. Lahu qutu yaumi, buat makan hari itu ada. Maka seolah-olah telah dihamparkan bagi dia dunia beserta isinya. Itu orang kaya sebenarnya, sekali cintai. Cuman kan masalahnya orang sekarang tuh memandang kaya itu apa, jemaah? Pasti beridentik dengan materi. Karena padahal Rasul bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukan kaya harta, kaya itu kaya hati.